Siti Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun yang syahid demi iman. Keteguhan Imam mengantarkan Siti Masyitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masyitoh bahkan tercium Rasulullah SAW saat melakukan Isra Miraj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masyitoh yang meninggal syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Nabi SAW menjalani Isra, melewati suatu tempat yang baunya sangat harum. Maka Rasulullah SAW bertanya, bau harum apakah ini, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, ini bau Masyitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya. Siti Masyitoh merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyitoh bertugas merawat putri Fir'aun. Di kalangan istana Raja Fir'aun ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Siti Masyitoh juga ada Siti Asia yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Malaikat Jibril melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tak disangka sisir tersebut jatuh dari tangannya. Maka Masyitoh pun mengambil sisir tersebut sambil mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ucapan Siti Masyitoh itu kemudian terdengar anak perempuan Fir'aun dan bertanya, sebutlah nama ayahku. Masyitoh menjawabnya, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak perempuan Fir'aun bertanya, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masyitoh pun menjawabnya, benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fir'aun memanggilnya dan berkata, apakah engkau mempunyai Tuhan selain diriku? Masyitoh menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah kuali yang besar, lalu dipanaskan dengan api yang sangat besar. Kemudian dia memerintahkan Siti Masyitoh agar menceburkan diri ke dalam kuali besar tersebut. Masyitoh berkata, saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu. Fir'aun menjawabnya, sebutlah apa permintaanmu. Masyitoh pun berkata, kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat. Maksud dari kata tersebut adalah kuburanku jadikan satu tempat dengan keluarga-keluargaku. Lalu Firaun menjawab, baiklah saya turuti permintaanmu mengingat kamu mempunyai hak pada kami. Firaun memerintahkan agar Masyitoh sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyitoh yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masyitoh ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut direbus atau digodok dalam kuali yang besar. Anehnya anak Masyitoh ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masyitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Siti Masyitoh mengatakan, wahai ibuku, masuklah kamu ke dalam kuali yang besar itu. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyitoh, saksi Nabi Yusuf, Syekh Jurej, dan Isa putra Maryam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masyitoh yang diceburkan tanpa ragu. Siti Masyitoh pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyitoh dan anak-anaknya pun dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masyitoh dengan mengumpulkan jasad
dan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam satu tempat. Saat melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, bau harum apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Masyitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya. Wallahu a'lam."